Pindah ke teras deh rupanya, Wak. Detik itu juga Pak Arif langsung, wah, dia langsung lari terbirit ke masjid. Untuk di masjid udah ada beberapa jemaah yang datang ya kan. Pas mereka tengok Pak Arifin datang, muka pucat, ngos-ngosan, napasnya gitu, ditanya lah ya, Pak ada apa Pak? Tenang, tarik napas dulu, kenapa? Itu di rumahnya Jaka. Kenapa, ada apa rumahnya Jaka? Ada setan kepala buntung, Pak. Langsung heboh lah mereka semua di situ, Pak. Dalam waktu singkat, cerita tentang Pak Arifin yang dicegat sama setan kepala buntung di depan rumahnya siapa ini? Rumahnya si Asih langsung nyebar kemana-mana dekat kompleks itu. Nah, pas cerita itu sampai ke telinganya Asih dan Jaka, mereka jadi makin was-was. Aduh, Pak, masih ada dia, Pak. Kita harus kayak gimana sekarang? Gangguannya makin meluas ini. Si sosok itu udah berani pindah ke teras loh, Pak, buat gangguin tetangga pula. Bahaya nih, Pak, kalau dibiarin terus. Nah, setelah dipikir baik-baik, solusi yang mereka pilih adalah ngebangun kamar mandi lagi, Wak. Jadi di rumah mereka ini jadi ada 2 kamar mandi. Setiap pagi semua bak mandi dan juga ember yang ada di kamar mandi baru ini akan diisi penuh sama air. Dan itu akan menjadi stok air mereka yang akan mereka pakai seharian, Wak. Nanti kalau misalnya udah penuh, pintu ruang sumur bakal dikunci. Pokoknya ruang sumur itu cuma boleh dibuka waktu pagi aja untuk mengisi air di kamar mandi baru. Selebihnya harus dikunci, harus ditutup rapat. Dicoba pakai cara itu kan. Awalnya berhasil memang, Wak. Selama beberapa bulan gangguannya mereda. Si sosok kepala buntung itu nggak pernah nampakin diri lagi. Tapi suatu hari Asih ini lupa nggak ngunci pintu ruangan sumur ya. Lupa dia, Wak. Datang lagi gangguannya. Dan kali ini yang diganggu adalah salah satu adiknya Asih, Wak. Ya. Jadi malam itu dia mau ke kamar mandi, mau pipis. Tapi pas dia ngelewatin ruang sumur, adiknya ini malah dicegat sama sosok tinggi besar, warnanya hitam, badannya berbulu lebat, kukunya panjang-panjang, matanya bulat merah menyala ya kan. Nah, ngeliat penampakan itu, adiknya Asih langsung ngalamin apa yang kemarin Jaka alami, Wak. Dia mau teriak, suaranya nggak keluar, dia mau berlari, badannya nge-freeze, terus keringat dingin bercucuran, badannya gemetar, dan sama juga dia cuma bisa merem sambil berdoa. Untungnya Asih kebetulan lewat, Wak, dia belum tidur, dan dia ngeliat adiknya sama kayak laki yang kemarin tuh mau matung di depan ruang sumur. Asih langsung macam digebraknya pintu tuh, macam marah, dia kan dus langsung dipeluknya adiknya serat mungkin, terus dia bisa ngerasa sekujur tubuh adiknya dingin kali, bahkan butuh waktu beberapa menit, Wak. Kalau Jaka kan langsung sadar gitu kan, nggak, adiknya sampai butuh waktu gitu sampai badan adiknya bisa digerakin lagi, terus dicoba ditenangkan, barulah adik bilang, ada genderuwo tadi Mbak, ada genderuwo gitu. Udah kamu tenang, udah nggak ada kok, udah hilang gitu, kata si Asih. Nah, pas dengar cerita dari adiknya ini, sebenarnya Asih juga heran, kok tumben kali yang muncul malah genderuwo. Ya kan biasanya kan kepala buntung. Ya apa jangan-jangan genderuwo ini jelmaan dari kepala buntung ini. Tapi nggak tahu tuh, Asih nggak tahu pasti siapa sosok itu sebenarnya. Cuman yang jelas kejadian ini bikin Asih yakin untuk mengambil solusi pamungkas, yaitu bukan cuma sekedar kunci pintu ruangannya aja, tapi tutup sumurnya secara permanen. Adiknya udah ditampain ya kan. Tanpa buang waktu lagi, Asih pun langsung nyari tukang dan beli semua material yang dibutuhkan untuk nutup si sumur itu, Wak. Sebagai gantinya, Asih langsung beralih ke pompa air. Lalu tepat malam hari sebelum sumurnya itu ditutup, Wak, Asih tiba-tiba dimimpiin sesuatu. Ya. Di dalam mimpinya, Asih ini ketemu sama seorang laki-laki yang wajahnya ganteng kali, Wak. Ganteng katanya. Kayaknya dia bukan sepenuhnya keturunan orang Indonesia, kata nenek aku Nadia. Jadi macam ada darah campuran gitulah. Dan katanya dia suka kali ngerokok. Pokoknya dia ngerokok terus gitu. Nah, si laki-laki itu nggak banyak cerita. Dia nggak banyak cerita, tapi yang paling Asih ingat adalah si laki-laki ini bilang, aku bukan orang sembarangan. Aku cuma bisa mati kalau kepalaku dipenggal dan badanku dikubur terpisah. Aku udah lama tinggal di sini karena badanku dikubur di dekat sini. Sedangkan kepalaku dikubur di tempat lain yang jauh kali dari sini. Itu katanya. Langsung terbangun si Asih dari mimpinya kan. Walaupun sosok itu nggak ngejelasin secara detail siapa dia sebenarnya gitu, tapi paling enggak sekarang Asih tahu kenapa dia selalu nampakin dirinya di sekitar sumur. Ternyata badannya memang dikubur di situ, Wak. Dan kenapa kepalanya itu buntung? Karena dia meninggal dengan cara dipenggal kepalanya. Nah, setelah tahu cerita tentang si sosok penunggu sumur itu, Asih pun langsung ngedoain si sosok ini semoga udah kok tenang aja di alam sana gitu loh. Nggak ada juga keinginan dalam benak nenek aku untuk nyari di mana kuburannya, Nadia. Kalau badannya memang udah dikubur di sekitar sumur itu, ya udahlah biarin aja lah. Yang penting dia jangan ganggu lagi. Lalu sesuai dengan rencana awal tadi, Wak, Asih tetap nutup sumur itu secara permanen. Dan setelah sumur itu ditutup, keadaan pun berangsur-angsur normal, Wak. Si sosok laki-laki kepala buntung itu udah nggak pernah muncul lagi, kata nenek aku Nadia. Asih sama keluarganya pun bisa tinggal nyaman di rumah itu.
Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Nenek Asih selama tinggal di rumah baru. Ini sedikit tambahan informasi aja, Wak, ya. Kakak Onsa atau Wawa yang ngirimin cerita ini bilang kalau kakek Jaka sudah meninggal sejak tahun 70-an. Sedangkan Nenek Asih meninggal 2 tahun yang lalu, di tahun 2023 kemarin. Kita doakan sama-sama semoga kakek Jaka dan juga Nenek Asih mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Wak, ya. Dan by the way, rumah yang aku ceritakan ini masih ada, Wak. Sekarang rumah itu ditempatin sama anak bungsunya Nenek Asih atau omnya Osan. Kita doakan juga semoga Osan, omnya dan semua keluarganya Osan selalu berada di dalam lindungan Allah juga, Wak, ya. Semoga mereka dan kita semua selalu terhindar dari bahaya dan juga dari gangguan-gangguan horor seperti itu. Terima kasih banyak Osan sudah berbagi cerita ke kita semua. Dan kalau kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.